Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Kang Mas juga Mas, bro yang keren-keren di sono. Hari ini kita akan membahas seputar MotoGP hari ini tentang Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia yang kurang memaksimalkan potensinya untuk bisa menang di race kemarin yakni di sirkuit Jerez, dan dia juga yakni Pecco Bagnaia juga yang bikin malu kata bosnya yakni Domenicali, yaitu bos CEO-nya Ducati. Yang pertama, Pecco Bagnaia mengeluhkan tentang motornya yang tidak bisa berbelok. Maksudnya ini. Jadi kemarin itu Pecco Bagnaia kalah sama Mio Carbunya Bang Taro. Itu dikarenakan Pecco ini dia mengatakan bahwa motornya tidak bisa berbelok karena terkunci. Jadi ban depannya ini tidak bisa dikendalikan, katanya seperti itu. Jadi ketika seseorang ataupun ketika motor Ducati ada di belakangnya pembalap lain, jadi ketika motor Ducati itu di belakang pembalap lain, temperatur ban menjadi overheat ataupun menjadi panas sekali. Daripada itu membuat ban terkunci dan juga susah untuk dikendalikan. Itulah yang membuat Pecco Bagnaia itu tidak bisa ngepush ke Bang Taro. Padahal mah kalau dibilang-bilang ini MotoGP. Jadi GP24 ini adalah perpaduan dari GP25. Artinya mesinnya mah 24 kayaknya ya. Tapi dicampur sama komponen sasis ataupun yang lainnya yang membuat motor ini menjadi GP24 versi GP24 .9 seperti itu ya. Jadi Pecco ini mengeluhkan memang motor ini, tapi dia juga merasa aneh, padahal Marc Marquez itu, padahal rekan setimnya itu baik-baik saja ketika memakai motor yang sama. Kenapa kok dia kayak banyak kendala seperti itu ya? Daripada itu Pecco Bagnaia mencoba untuk meniru gaya balapnya dari Marc Marquez ketika kualifikasi ataupun ketika Q1 atau Q2 ataupun ketika praktis gitu ya. Tapi justru ketika Pecco Bagnaia ingin meniru gaya Marc Marquez, adalah ketika menikung itu sangat cepat. Jadi Pecco itu pengen kayak Marc Marquez ketika mau menikung gitu ya, itu menggunakan kecepatan yang cepat gitu ya. Jadi benar-benar kalau Pecco kan ketika ini gitu ya, ketika miring gitu ya, ketika di tikungan gitu, itu Pecco memang cepat. Pecco Bagnaia ingin meniru Marc Marquez karena Marc Marquez ketika menikung itu, ketika masuk tikungan itu sangat cepat. Jadi ngeremnya itu cuma dikit doang. Sedangkan kalau Pecco itu ngeremnya harus benar-benar head braking kayaknya, dan juga ketika benar-benar ada di tikungan itu cepat. Tapi kalau Marc Marquez ketika mau melibas tikungan dia cepat juga, dan ketika di cornering juga dia sangat cepat ketika miring. Jadi mencoba untuk meniru gaya Marc Marquez ketika menikung itu cepat dan tajam, tapi Pecco nggak bisa, justru malah crash dia ya. Daripada itu gaya balap Marc Marquez memang sulit untuk ditiru ya. Dan Pecco juga bilang mungkin itu juga yang menyebabkan Marc Marquez terjatuh. Karena Marc Marquez juga mengatakan dia bingung apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya, mengapa dia bisa crash. Karena kalau memang itu kendala dari motor gitu ya, kendala ataupun ada suatu kerusakan dari motor, pastinya ketika dia melanjutkan balapan ataupun dia kan bangkit lagi tuh ketika dia jatuh, dan pastinya ada masalah. Tapi dia buktinya bisa sampai finish di posisi 12, dan itu artinya memang tidak ada kendala. Cuma memang Marc Marquez ini tidak berhati-hati saja gitu ya. Mungkin menikung terlalu cepat, mungkin seperti itu ya. Jadi memang itu kesalahan dari Marc Marquez, dia tidak berhati-hati gitu ya. Jadi Pecco memang mengeluhkan seperti itu ya. Jadi motor itu susah untuk berbelok, yang artinya memang traksinya kurang ataupun seperti ban depan itu terkunci dan juga liar, mungkin ya tidak bisa dikendalikan. Ditambah lagi ban belakang juga mengalami kendala yang sama kayaknya ya. Daripada itu Pecco mengeluhkan hal seperti ini gitu ya, karena dia juga bingung mengapa dia kok kalah gitu ya. Bahkan dia kalah sama Alex Marquez, pada Alex Marquez itu memakai GP24 yang dia pakai yang Pecco pakai tahun lalu. Dan Pecco juga mengatakan bahwa Alex Marquez setelah melihat data telemetri dari Alex Marquez, memang kecepatan Alex Marquez ketika melibas tikungan itu sama seperti dirinya ketika dia di Jerez ini tahun lalu. Jadi memang Pecco ini kan memang menuntut setup motor yang sempurna, seperti tangki ataupun yang lainnya seperti itu ya. Daripada itu Pecco ini mengatakan bahwa makanya dia pernah bilang kan dia ingin balik ke GP original yang dipakai oleh Alex Marquez. Tapi akhirnya dia memutuskan untuk tidak memakai yang seperti Alex Marquez gitu ya, motor dia tahun lalu. Karena ya nantinya kalah sama Marc Marquez, karena udah sama Pecco gitu ya. Podium 3 kadang-kadang susah untuk masuk podium 2 atau podium 1. Ditambah lagi pakai GP24 original ya, akan semakin susah untuk mengejar Marc Marquez. Tapi dia juga heran kenapa kok dia memakai motor yang lebih gacor, yang lebih gahar gitu, yang lebih bagus, tapi kok kalah sama Alex Marquez.
dan bahkan tidak bisa mengejar Fabio Quartararo gitu, padahal ditempel terus tuh sama Pecco, tapi nggak bisa nge-push seperti itu. Karena Pecco Bagnaia juga mengatakan bahwa motor ini punya potensi lebih daripada yang dipakai oleh Alex Marquez. Tapi entah kenapa malah menjadi seperti ini. Daripada itu ia meminta kepada tim Ducati untuk menelusuri ataupun mencari tahu apa sebenarnya yang membuat motor Desmos CDC 24 versi 25 ini tidak segacor gitu ya, tidak mengeluarkan potensi sepenuhnya gitu ya. Karena memang ketika melepas rem itu gitu ya, ban depan itu tidak bisa dikendalikan ketika berada di belakang pembalap lain. Daripada itu Pecco juga menjadi bingung dan juga dia meminta tim untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada motor ini. Karena jelas dia juga ingin kompetitif dan juga karena Pecco itu biasanya menuntut setup motor yang sempurna gitu ya, tangki segala macam untuk bisa membuat dia lebih kompetitif melawan Marc Marquez ya. Memang Pecco ini adalah orangnya kalem ya, tidak banyak mencari keributan seperti Pedro Acosta yang cyber mulu gitu ya, yang mendebarkan ancaman gitu ya, mendebarkan sensasi. Pecco ini sebenarnya kalem-kalem aja ya, dan hubungannya baik dengan Marc Marquez. Memang dia ini ada bayang-bayang Rossi di belakangnya, karena Rossi adalah gurunya. Otomatis para fans Marquez juga tidak suka kepada dirinya, yang padahal dia mah kalau masalah gurunya sama Marquez dia mah tidak ikut-ikut. Jadi harusnya mah ya jangan harus bisa membedakan antara walaupun murid dan juga guru ya, antara Rossi dan juga Pecco Bagnaia, tapi mereka punya kepribadian sendiri dan juga punya ambisi tersendiri ya. Jadi kalau masalah dulu mah ya jangan sangkut pautin sama dia, karena dia mah cuma murid gitu ya, seperti itu. Pecco Bagnaia juga disemprot oleh bos CEO-nya Ducati, yaitu Claudio Domenicali. CEO ini bilang bahwa gitu ya, si Pecco Bagnaia ini bikin malu dikarenakan udah Marc Marquez sudah jatuh, harusnya kan si Pecco ini bisa podium, kenapa kok malah kalah dari Mio Harbu dan juga sama Alex Marquez. Dan ini malah si bos CEO ini mengatakan bahwa Marc Marquez ini lebih baik karena walaupun terjatuh tapi bisa nge-push sampai posisi 12. Karena mungkin Pecco, kalau Pecco kan kalau jatuh makanya sih jarang untuk melanjutkan balapan ya, bahkan ya nggak pernah gitu ataupun jarang gitu ya Pecco ini. Daripada itu si bos CEO ini mengatakan bahwa bikin malu ini gitu Pecco ya, karena udah dikasih hibah, kayaknya harusnya dapat hibah itu dari Marc Marquez, malah disalip oleh ataupun direbut sama Alex Marquez. Jadi memang itu yang membuat bos Ducati CEO ini marah kepada Pecco. Jadi Pecco ini dia mungkin sudah mulai tidak aman di kubu Ducati, karena dengan adanya Marc Marquez yang lebih hebat dan juga bisa podium terus, bisa mendominasi ya. Dan Pecco mungkin akan tergeser dan mungkin tahun depan akan pindah ke kubu Ducati, ke kubu Honda atau Yamaha, karena jelas ini menjadi suatu ancaman besar ya untuk Pecco. Karena ada berita dari Spanyol mengatakan jika Marc Marquez juara dunia tahun ini 2025 MotoGP, maka Pecco akan pindah karena sepertinya tidak dihargai lagi oleh pihak Ducati. Karena Pecco ini memang seorang pengembangan gitu ya, maksudnya dia adalah orang yang mengembangkan Ducati sampai bisa juara dunia 2 kali di Ducati ini. Tapi setelah kedatangan Marquez ini akan menjadi Pecco mungkin akan tersingkir, ataupun dia bisakah membuktikan dirinya bahwa dia ini masih bisa dan juga masih bisa menyaingi Marquez, setidaknya sampai akhir MotoGP nanti ya, sampai perebutan Jordan, apakah Pecco bisa menyaingi Marquez di klasemen ya. Jika itu terjadi mungkin dipertimbangkan oleh Ducati untuk tetap ada di kubu Ducati. Tapi jika Pecco Bagnaia gitu ya tidak bisa mengalahkan Marc Marquez, apalagi juga kalah dari Alex Marquez ya, tidak bisa mengejar Alex Marquez di posisi 2 nantinya gitu ya. Karena kan selisih poinnya ini kan tipis nih ya, Alex Marquez, Marc Marquez sama Pecco. Karena Marc Marquez ini bisa saja menyalip adiknya di race selanjutnya di Le Mans di Prancis, sedangkan Pecco harus lebih mengejar lagi poinnya ya. Jadi bos Ducati Domenicali ini menyoroti penampilan dari Pecco Bagnaia dari sebelumnya MotoGP. Dia sudah membalapkan 4 kali ya sampai seri ini, atau 5 kali gitu ya sampai ke seri di Jerez ini. Dan Pecco Bagnaia kok kelihatan emang kalah gitu dari Marc Marquez dalam klasemen juga.
Dan itulah yang disorot oleh bos Dominicali. Walaupun Pecco bisa podium 3 di race utamanya JRS, tapi dari penampilan keseluruhan di seri sebelumnya, Pecco jelas kalah dari Marc Marquez. Bahkan Marc Marquez bisa terus melanjutkan balapan walaupun kondisi motornya itu, fairingnya ataupun bodinya itu hancur. Jadi ini bos Ducati ini terkesima dengan Marquez yang benar-benar fight, seorang petarung sejati gitu ya. Jatuh tidak langsung ke pedok dan juga terus melanjutkan balapan untuk mendapatkan poin walaupun itu sedikit, karena itu sangat penting untuk kejuaraan. Jadi bos Ducati Dominicali mengatakan bahwa podium 3 itu sangat pahit buat akhir pekannya Pecco Bagnaia, dikarenakan di atas kertas motor yang dipakai oleh Pecco ini sangat gacor, lebih baik daripada Desmos Sedici yang dipakai oleh Alex Marquez dan juga Mio Carbo dari Yamaha-nya Bang Taro. Jadi Dominicali ini memang apa ya, menyebutkan bahwa ini akhir yang pahit bagi Pecco Bagnaia, dikarenakan sebelumnya ya Pecco Bagnaia ini juara 3 kali ataupun 3 tahun beruntun sebelumnya di GP JRS, tapi sekarang kok malah melempem dan juga kalah sama Alex Marquez yang memakai motor tahun lalu yang dipakai oleh dirinya, yang dipakai oleh Pecco Bagnaia dan juga Jorge Martin. Ini kenapa? Daripada itu bos Dominicali ini mungkin apa ya, menyemprot untuk membuat motivasi kepada Pecco untuk lebih bisa membuktikan diri. Jadi jangan cuma jadi pengembangan saja gitu ya, tapi juga jadi seorang pembalap yang hebat, karena otomatis Pecco ini yang lebih tahu tentang Ducati, tentang apa ya, tahu tentang setup motor, karena pihak Ducati itu memang mengandalkan Pecco Bagnaia untuk bisa lebih mengembangkan motor Ducati, karena Pecco itu tahu gitu ya celah-celah ataupun kelemahan dari motor Ducati ini daripada Marc Marquez. Tapi pengembangan saja tidak cukup, karena memang nampaknya pihak Ducati juga ingin Pecco mengembangkan juga jago, di balapan juga jago. Jadi ingin dua-duanya seperti itu. Daripada itu gitu ya, pihak Ducati juga ini bos Dominicali ini menyemprot Pecco Bagnaia untuk bisa lebih fight lagi, untuk bisa lebih bertarung lagi, untuk bisa membuktikan skillnya bahwa Pecco ini bisa dan tidak kalah dari Marc Marquez seperti itu. Dan kita lihat saja ya, karena katanya di seri Eropa ini Pecco Bagnaia akan menjadi ganas gitu ya, ataupun menjadi panas gitu ya, mesinnya berputar gitu ya, seperti baling-baling bambu Doraemon. Apa gimana? Jadi ini akan menjadi pertarungan yang sangat ketat, karena klasemen juga otomatis Alex Marquez berjarak 1 poin itu ya, Marc Marquez jaraknya cuma 1 poin dari Alex adiknya, dan Pecco itu berjarak 21 poin dari Alex Marquez pemimpin klasemen, dan juga Marc Marquez 20 poin. Jadi kita akan lihat pertarungan yang seru antara gitu ya 3 rider ini itu ya, Marc Marquez, Alex Marquez dan juga Pecco Bagnaia. Jadi untuk itu subscribe-lah channel ini, dukung saya terus, nyalakan loncengnya, karena pertarungan MotoGP, pertarungan kelas Praraja ini semakin seru. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini. Sehat-sehat buat semuanya, dan kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.